Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salma dari Manajemen 3B semester 3 Universitas Putra Indonesia. Di sini saya akan mereview tentang bisnis nasional dan internasional. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Pemerintah Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara. Yang pertama yaitu penandatanganan, yang kedua itu pengesahan, yang ketiga itu pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik. Yang terakhir yaitu cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional. Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan suatu negara atau lebih organisasi internasional atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikat baik. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan pemerintah Republik Indonesia dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilkan dan atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak. Perdagangan atau perniagaan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Pada masa awal, sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan barter, yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern, perdagangan dilakukan dengan penukaran uang. Setiap barang dinilai dengan sejumlah uang, pembelian akan menukar barang atau jasa dengan sejumlah uang yang diinginkan penjual. Dalam perdagangan, ada orang yang membuat yang disebut produsen. Kegiatannya bernama produksi. Produksi adalah kegiatan membuat suatu barang. Ada juga yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan yang mengantar barang dari produsen ke konsumen. Konsumen adalah orang yang membeli barang. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dari hasil produksi. Perjanjian atau hukum berdasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 KUHP, para pihak dalam kontraksi bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan ada juga perjanjian nasional internasional. Yang pertama yaitu ruang lingkup, yang kedua yaitu tanggung jawab, yang ketiga yaitu hukum yang berlaku, yang keempat yaitu penyelesaian sengketa. Nah, yang terakhir yaitu kurs mata uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.